Oke, kita akan melihat beberapa objektif yang diperlukan, yang kita akan pelajari di dalam modul bagaimana mempelajari Alkitab. Ada 4 objektif yang kita akan coba capai. Yang pertama adalah untuk mengetahui fakta-fakta penting tentang Alkitab. Selain daripada fakta penting, kita juga akan lihat satu atau dua fun facts tentang Alkitab. Jadi semua ini akan memberitahu kita tentang apa yang kita perlu ketahui tentang Alkitab. Objektif kedua adalah melihat bagaimana klasifikasi buku-buku di dalam Alkitab, dan kita coba untuk mengerti mengapa Alkitab kita disusun sehingga sedemikian rupa. Oke, kita akan coba mengerti ini melalui objektif yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini adalah tumpuan kita pada modul ini. Dan ini adalah tajuk modul itu, yaitu bagaimana mempelajari Alkitab. Jadi kita akan melihat kaedah-kaedah untuk belajar Alkitab, dan cara-cara yang praktikal, saya harap adalah cara yang mudah bagi kamu untuk pelajari Alkitab juga. Oke? Dan bahagian yang terakhir adalah mempelajari Alkitab itu sendiri, yaitu kita mula belajar dan mengalami Alkitab di dalam kehidupan kita. Mari kita pergi kepada objektif yang pertama, yaitu fakta-fakta penting tentang Alkitab. Apakah yang perlu kita ketahui, yang mungkin kita sudah ketahui, ataupun yang belum kita ketahui tentang Alkitab. Ada beberapa perkara yang saya telah highlight di dalam bahagian ini. Pertama, bila kita sentuh tentang penulis-penulis yang terlibat di dalam menghasilkan Alkitab, lebih daripada 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeza. Latar belakang berbeza maksudnya adalah mereka berasal daripada lokasi-lokasi yang berlainan, kemudian mereka mempunyai pekerjaan sebelumnya, sebelum terlibat di dalam penulisan Alkitab, mereka mempunyai pekerjaan yang tidak sama dengan satu, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak, tetapi berbeza-beza di antara satu sama yang lain. Bila kita bercakap tentang masa penulisan Alkitab, oleh kerana, kita akan perhatikan ini kemudian juga, oleh kerana Alkitab bukanlah suatu buku yang dihasilkan sekaligus, bukan dihasilkan once pada satu masa. Okay? Dia dihasilkan mengikut buku-buku. Jadi di dalam bahasa Inggris kadang-kala Alkitab dipanggil sebagai books in the book, okay? Buku-buku di dalam sebuah buku. Jadi untuk semua buku-buku di dalam buku ini yang kita panggil sebagai Alkitab ini, untuk diselesaikan penulisan dia, masa yang digunakan adalah lebih daripada 1.600 tahun. Okay? Maksud dia ini adalah daripada buku pertama, yaitu buku Kejadian. Ingat, ini akan kena tanya dalam soalan kamu, oke? Okay? Mana satu buku yang pertama? Of course, ini menduga saja. Oke? Okay? Kemudian daripada buku yang pertama sehingga buku yang terakhir, yaitu buku Wahyu. Oke? Untuk ia diselesaikan adalah lebih kurang 1.600 tahun. Oke? So begitu panjang dan begitu lama dia untuk buku ini dapat dihasilkan. Untuk setiap buku-buku itu wujud dan kemudian dikategorikan di dalam apa yang kita panggil sebagai Alkitab pada hari ini. Kemudian bila kita menyebut tentang bahasa asal, okay? Apakah bahasa yang digunakan untuk menulis Alkitab itu? Okay? Ada 3 bahasa yang utama, yang sebenarnya hanya 2 bahasa utama. Satu lagi digunakan sedikit-sedikit di dalam beberapa buku. Jadi 2 bahasa utama yang digunakan di dalam penulisan asal Alkitab adalah bahasa Ibrani, bahasa Hebrew kalau dalam bahasa Inggris, dan ini digunakan di dalam kebanyakan perjanjian lama. Saya katakan kebanyakan karena ada sedikit penulisan di dalam perjanjian lama, yang saya katakan tadi sedikit itu dalam bahasa yang satu lagi, di dalam bahasa Aramaik, okay? Yaitu di sebahagian daripada buku Ezra dan buku
Daniel. Oke. Jadi yang lain daripada sebagian buku Ezra dan Daniel ini, semuanya di dalam Perjanjian Lama all were written in Hebrew language. Oke. Saya mau ambil waktu sedikit untuk terangkan di antara bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Oke. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang digunakan oleh umat-umat Tuhan, the Israelites, orang-orang Israel pada zaman Alkitab. Jadi umat-umat Tuhan berbangsa Israel, Israelites, kemudian bahasa mereka dipanggil sebagai bahasa Ibrani. Itu sebab kadangkala di dalam beberapa buku Alkitab yang lain, umat-umat Tuhan juga dipanggil sebagai orang-orang Ibrani. Oke. Jadi buku Hebrews yang kita belajar di dalam pelajaran sekolah sahabat dewasa sepanjang 3 bulan ini, itu adalah buku-buku yang surat yang ditujukan kepada kelompok orang-orang percaya, oke, orang Hebrew, oke. Jadi kadangkala dipanggil sebagai orang Ibrani, orang-orang Israel, oke, dan bahasa mereka bukan bahasa Israel, tapi bahasa Ibrani. Jadi bahasa Aramaik adalah satu bahasa yang mana tidak jauh beza dia dengan bahasa Ibrani. Oke, cuma sahaja saya coba untuk kasih mudah ini untuk memahami kamu. Cuma sahaja dia sama tetapi tidak serupa. Kita katakan seperti itu. Bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik sama tetapi tidak serupa. Bayangkan sahaja kalau yang berbahasa dusun, oke, dan bahasa Kadazan. Ini dua bahasa yang berlainan. Dia sama, oke, hampir-hampir sama, tetapi tidak serupa. Ada perkataan yang hampir sama di dalam kedua-dua bahasa dusun dan bahasa Kadazan, tetapi ada juga perkataan-perkataan yang berbeza. Oke, jadi ini kalau kita boleh katakan dengan mudah adalah cousin language ataupun bahasa yang lebih mudah digunakan. Jadi Ibrani adalah bahasa yang lebih formal, oke? Dan Aramaik adalah bahasa yang kalau kita panggil pada hari ini adalah bahasa pasar dia. Oke? Itu sebab kenapa ada perkataan di antara dua bahasa ini yang sama, ada yang berbeza. Oke? Jadi bahasa perbualan biasanya Aramaik, tetapi bahasa yang lebih formal untuk penulisan adalah bahasa Ibrani. So ini perkaitan di antara dua bahasa ini. Oke. Kemudian satu lagi bahasa yang digunakan untuk menulis buku Alkitab adalah bahasa Yunani ataupun bahasa Greek di dalam bahasa Inggris. Oke. Dan ini adalah bahasa yang digunakan untuk seluruh buku-buku di dalam Perjanjian Baru. Oke. So mungkin ada yang bertanya kenapa pada Perjanjian Lama gunakan bahasa Ibrani, kenapa dalam masa Perjanjian Baru digunakan bahasa Yunani. Agak mudah untuk jelaskan itu. Umat-umat Tuhan pada masa Perjanjian Lama mereka hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Oke. Tuhan adalah pemerintah mereka. Ingat bila mereka keluar daripada perhambaan di Mesir, mereka tidak dikuasai oleh mana-mana kerajaan yang lain, tetapi Tuhan menyertai mereka dan Tuhan adalah pemimpin mereka. Mereka kemudian yang mempunyai raja-raja sendiri. Jadi mereka ada sokol, kita panggil sebagai kerajaan sendiri, ada bahasa sendiri. Oke, jadi bahasa Ibrani digunakan untuk sebagai bahasa dalam Perjanjian Lama. Walaupun di dalam masa Perjanjian Baru, oke, umat-umat Tuhan mereka bukan lagi berada keadaan mereka seperti di dalam masa Perjanjian Lama, di mana dalam masa Perjanjian Baru mereka berada di bawah kekuasaan suatu kerajaan yang lain. In fact, umat-umat Tuhan before the period of the New Testament, they were under a few kingdoms. Some of them the Assyrian kingdom, kerajaan Asyur. Umat-umat Tuhan pernah pernah dikuasai oleh kerajaan bangsa Asyur. Selepas itu bangsa Babylon. That's why we read about the Babylonian exile dalam Alkitab. Bagaimana mereka hidup dalam pembuangan di Babylon. Masa Perjanjian Baru adalah lebih kurang
400 tahun selepas kembalinya mereka daripada Babylon. Okay? Dan umat-umat Tuhan hidup pada zaman itu, dan pada zaman itu mereka hidup di bawah satu kerajaan yang lain yang kita kenal sebagai kerajaan Roma. Okay? So kerajaan Roma, mereka punya lingua franca mereka adalah bahasa Yunani. Okay? So that's explain kenapa bahasa Yunani digunakan untuk menulis Perjanjian Baru. Karena almost everybody who lives during that period of time, mereka berbahasa Yunani, walaupun mereka mempunyai bangsa latar belakang mereka berlainan dan mereka bertutur dalam bahasa berlainan, tetapi almost everyone who lives during that period of time, they spoke Greek. Okay? Sama seperti kita pada hari ini, kita ada bahasa kita masing-masing. Yang daripada keturunan Cina, kamu boleh berbahasa dalam dialek kamu sendiri. Yang daripada berketurunan Filipino, kamu ada dialek kamu sendiri. Kemudian dusun ada dialek sendiri. Okay, but living here in Malaysia, almost all of us knew how to speak in bahasa Malaysia. So that's explain kenapa penggunaan bahasa-bahasa yang berbeza untuk menulis Alkitab itu tadi. Okay, so nanti ini kita akan sebut sedikit-sedikit tentang bagaimana pengetahuan kita tentang akan bahasa asal Alkitab ini dapat membantu kita dalam memahami Alkitab. Oke, sedikit-sedikit akan bantu kita, tapi kita akan sebut itu kemudian. Kemudian kita pergi kepada bagian yang berikutnya, medium asal penulisan, di mana Alkitab yang asal itu ditulis. Kalau pada hari ini kita dapati Alkitab itu di dalam kertas yang sudah dibukukan. Tetapi yang asal kita tahu pada zaman dahulu mereka tidak ada buku seperti kita. Banyak rekod-rekod sejarah sama ada dituliskan, direkodkan pada dinding-dinding. Masa sebelumnya dinding-dinding gua, kemudian selepas manusia mula mempunyai bangunan-bangunan, mereka mempunyai bangunan-bangunan yang mana khusus mereka telah rekodkan perkara-perkara sejarah-sejarah tamadun mereka. Okay? Dan bila mulainya penciptaan apa yang kita panggil sebagai papyrus scroll, okay, yang hampir menyerupai kertas, okay, kemudian diperbuat daripada diproses daripada satu tumbuhan yang bernama papyrus yang banyak ditemui di tebing-tebing sungai Nil di Mesir, okay, maka dengan itu medium asal penulisan pada zaman itu banyak adalah di atas gulungan-gulungan papyrus ini. Sudah tentu ada medium penulisan yang lain, okay? Contoh dia daripada kulit-kulit binatang yang dikeringkan. Tetapi bagi Alkitab, banyak waktu ia berada di dalam gulungan. Dan bila dia berada di dalam gulungan, you notice our Bible has a lot of pages, kan? Jadi gulungan papyrus yang dahulu, they don't have enough papyrus scroll to contain every words in the Bible. Okay? Jadi apa yang mereka lakukan adalah each books, atau kalau dia pendek ataupun kalau dia buku itu panjang, each chapter from the Bible was written in a single papyrus scroll. Okay? Jadi kalau buku itu pendek, mungkin saja dia ada di dalam satu gulungan saja semua buku tersebut. Okay? Tetapi kalau buku itu panjang, mungkin satu scroll untuk sama ada 1 or 2 chapters. Okay? 1 or 2 section. Kita akan temui juga. Nanti kita akan ketahui juga bahwa dahulu tidak ada chapters di dalam Alkitab. Okay, so mereka ikut panjang bagaimana yang sesuatu itu telah ditulis. Okay, so mari pergi kepada bagian yang berikutnya. Masih fakta penting, time gap di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay, dan dinyatakan kepada kita masa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kurang 400 tahun, dan saya sudah katakan tadi, itu selalu ditandai dengan
kembalinya umat-umat bila mereka mula-mula di dalam pembuangan ke Babylon, exile to Babylon, kemudian bila mereka balik semula ke Yerusalem under the rules of the Romans. Okay, so this was the time ini gap masa ini 400 tahun ini sometimes were called by the Bible scholars as the silent time. Okay, silent time. Kenapa dipanggil masa yang senyap? Because during this 400 years tidak ada buku yang dihasilkan. Okay, tidak ada penulisan Alkitab yang dihasilkan. Tidak ada nabi yang berbicara bagi umat-umat Tuhan in that 400 years of time ini. That's why it's we could understand. That's why we could understand why God's people were reluctant to accept the messiahship of Jesus waktu dia datang. Kita mengerti sebab kenapa. Oleh sebab itu kita mengerti kenapa ramai orang umat-umat Tuhan pada zaman itu mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah nabi ataupun Yesus adalah Mesias itu karena selama lebih kurang 400 tahun Tuhan tidak berbicara melalui nabi dan tiba-tiba ada satu orang ini yang datang mengajar bertindak seperti nabi. Okay? So kita boleh paham kenapa mereka reluctant untuk terima Yesus pada waktu itu karena jurang masa itu tadi. So lagi fakta tentang Alkitab adalah ia adalah biar saya kasih pindah dulu supaya kamu dapat lihat ini. Ia adalah buku pertama yang dicetak menggunakan mesin percetakan yang hampir modern. Okay? So ini adalah buku yang pertama yang dicetak menggunakan mesin percetakan. So let's move kepada fun facts. Okay? Kalau tadi itu adalah important facts. Okay? Kita lihat fun facts. Ada dua yang saya senaraikan di sini. Yang pertama adalah mungkin bagi kamu yang minat music, okay, this is a fact for you, fun fact for you. Di dalam Alkitab ada 185 buah lagu, okay. Kebanyakannya terdapat di dalam buku Mazmur, tetapi ada juga lagu-lagu yang lain di dalam buku-buku yang lain. Contoh dia The Servant's Song di dalam buku Yesaya, okay. So ada lagu-lagu di dalam Alkitab. Kemudian, ini yang saya katakan tadi, penomboran Alkitab, okay. Di dalam Alkitab yang asal, ini akan kena tanya di dalam soalan kamu. So make sure you understand this, okay? Di dalam Alkitab yang asal, tidak ada sistem penomboran, okay? Tidak ada sistem penomboran. Adalah chapters ataupun verses. Itu tidak ada, okay? Chapters di dalam Alkitab hanya ada pada saya tidak tuliskan di sini, tetapi saya pikir pada abad ke-14. Okay, pada abad ke-14 baru seorang yang bernama Stephen Langton he introduced chapters to the book of the Bible, okay? Dan seorang lagi bernama Robert Stephen memperkenalkan sistem penomboran ayat-ayat pada tahun 1551. Okay? So originally Alkitab kita tidak ada nombor, okay? Tidak ada chapters, tidak ada verses. I mean the numbering of verses tidak ada, okay? Biasanya mungkin kita akan bertanya, kalau begitu macam mana mereka tahu which book to refer to? That's why saya katakan awal-awal tadi, during those time, the Bible was written in a papyrus scroll, and each scroll mungkin contain only a few chapters yang mereka sudah kenal. Okay, so when they want to refer to this chapter only, they will take out only this scroll, seperti itu. But when the printing machine, bila mesin percetakan itu dibuat, okay, dan akhirnya Alkitab itu menjadi satu buku, it was hard to practice
those things, mau ambil satu scroll itu, because now from scrolls the Bible have become a book, okay? So agak sukar untuk bilang katakan saya ambil ini gulungan ini saja untuk baca ini. So that's why chapters dalam Alkitab ataupun itu numbering. So ini yang telah berlaku, telah diperkenalkan di dalam Alkitab kemudian. Okay? So let's move kepada objektif yang kedua. I hope you can follow. Saya lihat ada chat yang mengatakan tidak, audio tidak, mungkin mana-mana satu internet kita mungkin tidak sama ada on our side or on your side. Tetapi kita harapkan as we continue itu akan menjadi lebih baik. Okay? I think there's nothing we can do kalau kita katakan tidak ada suara, because I'm seeing from my side my microphone is turned on, so maybe I would say maybe kita punya internet connection. Let's hope dia akan kembali lah baik dalam sementara kita teruskan. Okay, so let's continue kepada objektif yang kedua. Kita melihat kepada klasifikasi buku-buku dalam Alkitab. Why was the Bible arranged in such a way? Okay. Kenapa aturan dia seperti itu? Mari kita lihat. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk Perjanjian Lama. Okay? Di dalam Perjanjian Lama kita ada 39 buah buku. Okay, saya tidak letak itu fact untuk kamu sudah, because by now I think most of us knew already. Kita ada 66 buah buku dalam Alkitab. 39 of them were from the Old Testament. Okay? Jadi di dalam Perjanjian Lama, kenapa buku-buku itu tersusun dengan cara bagaimana ia tersusun? Sebab di samping itu susunan 39 buah buku dalam Perjanjian Lama itu, kita sebenarnya melihat kepada 4 lagi jenis klasifikasi di dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Oke, kelas yang pertama adalah kelas hukum. So in this class, all the book of Moses, okay, the first 5 book, the Pentateuch itu Taurat itu Torah dikatakan, termasuk di dalam kelas yang pertama ini yang dipanggil sebagai hukum. Oke, kategori yang pertama hukum, di mana ada buku Kejadian, buku Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Kemudian selepas kategori hukum, kita ada kategori sejarah di dalam buku Perjanjian Lama. Oke, starting with the book of Joshua. Oke, di sana kita melihat sejarah umat Tuhan. Oke, sehinggalah ke buku Esther. Oke, kemudian kita ada satu lagi kategori dalam Perjanjian Lama dipanggil sebagai the book of wisdom. Oke, kumpulan buku-buku yang berbicara tentang kebijaksanaan. Oke. Ini termasuklah buku Ayub, buku Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Okay? Dan kemudian kategori terakhir di dalam Perjanjian Lama adalah kategori para nabi, tulisan para nabi. Okay? Jadi ada Bible scholars yang bagikan ini kepada 2 lagi, yaitu major prophets, nabi-nabi yang besar kita katakan, karena mereka punya kumpulan tulisan lebih panjang berbanding yang dipanggil sebagai minor prophets, okay? Nabi-nabi yang kecil. Tulisan mereka, volume tulisan mereka, panjang tulisan mereka lebih pendek daripada nabi-nabi yang besar nih, yang major prophets itu tadi. So this is how we should look at the Old Testament. 4 kategori ini tadi, and this explains why the Old Testament was such in a way kena arrange, okay? So hopefully kita boleh lihat dalam bentuk ini. So of course ada buku yang mana dia datang ikut analogi dia. Ini dahulu kemudian itu. Tetapi ada juga buku di mana dia belakang tetapi dia berada lebih awal di dalam susunan tersebut. So doesn't matter kalau kita lihat dia daripada kumpulan kategori seperti ini. First, lihat itu adalah kumpulan hukum-hukum.
kemudian sejarah, kata-kata kebijaksanaan, kemudian tulisan para nabi. Oke. So kita bergerak daripada perjanjian lama pergi kepada perjanjian baru. Oke. Di dalam perjanjian baru kita juga klasifikasikan kepada 4 kategori. Oke. The first category is the Gospels. Oke. Injil. Oke. Ada berapa Injil dalam perjanjian baru? Itu akan kena tanya di dalam soalan kamu. Oke. Kita ada 4 Injil dalam perjanjian baru. Of course, di luar Alkitab, saya tidak akan sentuh banyak tentang ini, tetapi di luar Alkitab ada banyak Injil-Injil lain lagi. Oke, Injil yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Oke, kita tidak akan cover itu karena kita sebenarnya bukan mau untuk belajar tentang Alkitab itu sendiri, tetapi modul kita adalah bagaimana mempelajari Alkitab. Kalau kita ada waktu yang lain, mungkin kita boleh bincangkan tentang perkara ini, buku-buku yang di luar Alkitab. Tetapi kita akan lihat secara ringkas saja tentang Alkitab, dan kita lihat yang paling penting itu, bagaimana mempelajari Alkitab. So, kembali kepada perjanjian baru, ada 4 kategori juga. Yang pertama adalah Injil, ada buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah buku yang menceritakan tentang apa yang Yesus lalui sementara dia berada di dalam dunia. Kemudian kita ada satu buku di dalam kategori sejarah yang menceritakan sejarah awal gereja Kristen, bagaimana gereja Kristen start. Okay? Sebelum itu tidak ada Kristen, kita ada umat-umat Tuhan, orang-orang Yahudi. Di dalam agama yang pada hari ini kita panggil sebagai Judaism. Okay? Sebelumnya itulah kelompok yang umat-umat Tuhan yang percaya pada Tuhan. Okay? Jadi selepas dalam perjanjian baru kita dengar, kita dapat istilah orang-orang Kristen dan gereja Kristen. Sejarah itu dituliskan direkodkan di dalam buku Kisah Para Rasul, dan ia bermula dengan satu event yang sangat penting di dalam sejarah orang-orang Kristen, event Pentecost, pencurahan Roh Kudus. Kalau kita ada waktu yang lain juga kita boleh bicara tentang itu, tetapi untuk waktu ini kita fokus kepada kategori saja. Kemudian kategori berikutnya di dalam perjanjian baru adalah surat-surat kepada gereja, ataupun bukan hanya kepada gereja tetapi kepada orang-orang tertentu. Jadi di dalam kategori ini kita ada penyumbang yang terbesar, yaitu Rasul Paulus. Tapi ingat, ini akan kena tanya dalam soalan kamu. Bukan hanya Rasul Paulus yang tulis surat kepada sama ada gereja ataupun orang-orang tertentu. Ada juga murid-murid Yesus yang lain yang tulis surat. Bukan hanya Rasul Paulus saja. Contoh dia. Yohanes, dia menulis surat kepada 1, 2, dan 3 Yohanes, ditujukan kepada orang-orang tertentu. Kemudian kita ada Petrus juga di sana. Kemudian kita ada kategori terakhir dalam perjanjian baru, yaitu satu buku dalam kategori ini, kategori nubuatan, yang berbicara tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada masa-masa akan datang. Dan buku yang ada dalam kategori ini adalah buku Wahyu. Jadi kenapa buku dalam perjanjian lama disusun dalam sedemikian rupa sehingga dia fit? Ia adalah sehingga dia fit kepada 4 kategori yang kita baru saja perhatikan. So mari kita move kepada bahagian objektif yang berikutnya. Objektif yang mau disentuh di dalam modul ini sebenarnya. Kita akan ini adalah sesuatu yang akan perlu kita ambil masa untuk mau terangkan, tetapi dalam masa yang sama kita akan coba lihatnya di dalam cara yang paling mudah, paling ringkas, dan yang paling mudah untuk kamu pahami, agar kamu juga boleh secara praktikal mempelajari Alkitab kamu sendiri. Mari kita pergi ini perlahan-lahan. Sebelum itu saya ingin baca daripada buku Lukas pasal 24 ayat 27. Di sana menyatakan, lalu ia merujuk kepada Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci,
mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi latar belakang ayat ini adalah selepas Yesus disalibkan, ada 2 orang murid Yesus yang oleh karena mereka takut perkembangan apa yang berlaku di Yerusalem pada waktu itu, mereka buat keputusan untuk pergi, lari daripada Yerusalem, pergi ke sebuah kota yang lain, kota yang bernama kota Emmaus. Jadi mereka lari daripada Yerusalem, dan sementara dalam perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang turut menyertai perjalanan mereka itu. Tidak di dalam cerita diberitahu bahwa orang yang menyertai perjalanan mereka ke kota Emmaus itu sebenarnya adalah Yesus. Tetapi Yesus tidak kelihatan, tidak dikenali oleh mereka. Jadi Yesus bertanya kepada mereka, kamu mau di mana? Dari mana mau ke mana? Dia katakan. Dan mereka menjelaskan apa yang kemana tujuan mereka. Lalu Yesus bertanya, kenapa mau pergi ke sana? Kemudian 2 orang murid itu katakan, tidak tahukah kamu apa yang terjadi di Yerusalem pada ujung minggu ini? Dia katakan. Kemudian dia beritahu mereka begini, mereka memberitahu kepada Yesus yang mereka tidak kenali begini. Kemudian Yesus beritahu kepada mereka, bukankah itu ada dituliskan di dalam Alkitab? Dia katakan, bukankah itu telah dituliskan dalam firman Tuhan? Lalu kepada ayat ini, lalu dia jelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, bagaimana nanti dia dilahirkan, bagaimana dia kemudiannya akan disalibkan dalam seluruh kitab suci. Dia katakan, dia kasih terang kepada mereka bahwa perkara-perkara itu harus berlaku. Jadi kenapa saya share ayat ini kepada kita semua pada petang ini? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Alkitab itu adalah menunjukkan tentang Kristus sendiri. Oke? Jadi tujuan kita mempelajari Alkitab adalah untuk mengenal Kristus, karena di dalam kitab itu, seluruh kitab suci dia katakan akan menunjuk kepada Dia. Tinggal lagi sama ada kita dapat point itu adalah Dia ataupun bukan. Saya beri satu contoh. Sudah tentu di dalam perjanjian lama Yesus tidak disebutkan. Yesus, of course ada nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama, tetapi nama dia tidak disebut sebagai Yesus. Oke, nama Yesus pertama kali muncul dalam buku Matius saja. Saya pikir di dalam nubuatan tentang kelahiran Yesus dalam buku Yesaya terutamanya, Yesus dipanggil sebagai Immanuel. Oke, mereka tidak kenal siapa Yesus, mereka kenal Immanuel, God with us. Oke, tapi mereka tidak kenal siapa Yesus. Oke, jadi it is easy to miss Jesus in the Old Testament sebab nama dia tidak tertulis di sana. Oke, tetapi kalau kita dapat trace semua perkara yang symbolizing Jesus dalam perjanjian lama, seperti mana yang Yesus lakukan dalam ayat ini, terangkan itu kepada murid-murid, 2 orang murid yang melarikan diri. We can see Jesus clearly dalam perjanjian lama. Saya beri satu contoh mudah. Domba yang dipersembahkan sebagai korban di dalam upacara korban perjanjian lama. Domba itu merujuk pada Kristus. Oke, so itu satu contoh yang mudah saja. Jadi Alkitab tidak beritahu kita mana-mana satu yang Yesus gunakan untuk terangkan tentang dia, tapi dia katakan mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Dia katakan. Oke, mari kita teruskan. Saya mengambil satu lagi ayat daripada buku Yesaya pasal 28 ayat 13, oke. Yang mana mengatakan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, oke. Latar belakang ayat ini adalah Tuhan menegur umat-umat Dia yang bila belajar mereka hanya dengar daripada satu orang yang mengajar, kemudian basically buat kesimpulan daripada hanya satu perkara saja. Tetapi dalam ayat ini katakan, di dalam pelajaran Alkitab kita, dalam kita mengerti Alkitab, kita tidak hanya buat keputusan kesimpulan daripada satu perkara. Tapi dia katakan, harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Maksud dia, kita harus consider semua perkara-perkara lain yang ada dalam Alkitab, terutamanya bila perkara itu menyebut ataupun saying about the same thing. Okay? So, mari kita lihat. Setelah mengetahui Alkitab adalah membawa kita pengenalan kita kepada Kristus sendiri, dan mengetahui bahwa bahagian dalam Alkitab itu
berkaitan, related from one place to another. Kita pertimbangkan bila kita belajar sesuatu, kita bukan hanya belajar daripada satu tempat di dalam Alkitab saja. Kita belajar daripada beberapa tempat-tempat, terutamanya bila ia ada kaitan di antara satu sama yang lain. Kalau menurut guru-guru Alkitab modern, mereka memanggil mempelajari Alkitab ini, cara mempelajari Alkitab ini, cabang ilmu, the knowledge of studying the Bible. Ini dipanggil, dan juga delivering what we have studied about the Bible. Menyampaikan apa yang kita sudah belajar tentang Alkitab itu sendiri. Cabang ilmu ini dipanggil sebagai hermeneutik. Di mana dalam hermeneutik kita bukan hanya setakat baca, bukan hanya setakat mengetahui, tetapi mengetahui secara on the surface, tetapi mengetahui bukan hanya secara literal, tetapi juga secara historical dia, apa yang berlaku pada waktu itu, kemudian cara sesuatu cerita itu ataupun ayat itu dituliskan, tata bahasa dia. Kita akan lihat beberapa contoh. Kalau bukan dalam modul ini, di dalam modul yang satu lagi yang saya akan sampaikan pada bagian akhir persidangan kita pada petang ini, bagaimana tata bahasa di dalam sesebuah ayat itu mengubah maksud ataupun pengertian kita tentang ayat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah konteks. Tentang apa yang dikatakan di dalam sama ada passage ataupun ayat itu, dalam pasal itu ataupun dalam ayat Alkitab itu tadi. Dan selepas mengetahui beberapa perkara ini, kita mau gali lebih dalam. Kalau tadinya kita hanya secara di surface saja, di permukaan dia saja. Sekarang kita mau masuk lebih dalam, kita sampai kepada satu proses yang seterusnya yang dipanggil sebagai proses exegesis. Kita pergi yang exegesis dahulu, yaitu di mana bila kita menjelaskan satu cerita Alkitab ataupun satu passage ataupun satu teks berdasarkan analisis kita yang tadi itu secara literal, mempertimbangkan apa yang di surface, yang kita baca literal, kemudian apa latar belakang sejarah yang ada di dalam cerita tersebut, apa latar belakang tata bahasa dia, dan apa konteks bila ia dituliskan. Berdasarkan analisis yang teliti dan berobjektif. Itu maksudnya setelah kita perhatikan on the surface, historical value dia, historical setting dia, kemudian tata bahasa dia, grammar ayat ataupun cerita itu tadi, dan konteks cerita itu tadi. Jadi bila kita buat penjelasan berdasarkan yang analisis yang teliti itu tadi dan yang ada objektif itu, the process of explaining, the process of delivering what we know, what we have studied, this is called exegesis. Proses di mana kita kasih sampai itu dipanggil sebagai exegesis. So kita mau sampaikan sesuatu yang kita sudah tahu, kita sudah kaji secara permukaan, secara literal apa dia katakan, apa latar belakang sejarah dia, latar belakang tata bahasa dia, dan konteksnya. Mungkin kamu akan tanya soalan ini, di mana saya mau tahu itu sejarah dia? Good question. Kita akan lihat selepas ini. Tata bahasa dia, of course, kita akan sebut sedikit nanti. Saya katakan tadi, bila kita ada pengetahuan sedikit-sedikit tentang bahasa asal Alkitab. Karena tata bahasa di dalam bahasa asal itu banyak kali adalah tidak sama bila ia diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Dia berubah. Saya akan beri satu contoh, kalau bukan dalam modul ini, dalam modul yang terakhir pada petang ini. Dan konteks dia, kita akan sebut ini di dalam apa setting pada waktu itu di cerita itu terjadi. Kita akan lihat ini dalam bagian seterusnya selepas ini. So the process of delivering the knowledge we have gathered after studying itu dipanggil sebagai exegesis. So jangan bimbang, ini tidak kena tanya dalam tes kamu. Saya pikir tidak ada soalan yang ini.
Tapi just untuk knowledge kita, exegesis adalah bila kita jelaskan sesuatu cerita itu berdasarkan analisis yang kita sudah sebutkan tadi. However, and unfortunately, bila itu kita pelajari Alkitab itu tidak cukup dalam, satu, kita hanya on the surface saja, tidak pertimbangkan sejarah yang ada di belakang itu passage, tidak pertimbangkan itu bagaimana tata bahasa dia dalam bahasa asal, dan tidak pertimbangkan itu konteks dia. Unfortunately, apa yang terjadi adalah kita akan share sesuatu yang tidak semestinya salah, saya katakan tidak semestinya salah, tetapi doesn't really explain what the passage or that story is about, was about. Kita tidak dapat terangkan dia dengan cara yang terbaik ikut bagaimana ia terjadi. Sudah tentu, saya katakan begini, sudah tentu sahaja Tuhan boleh gunakan, walaupun kita punya mungkin penerangan tidak begitu lengkap, tidak begitu sempurna, tidak begitu tepat, sudah tentu saja Roh Tuhan boleh saja gunakan itu untuk bekerja di dalam hati mana-mana orang yang mendengarnya. Sebab kita percaya bahwa in our weakness, God's strength will be enhanced, kan? Kita percaya bahwa di dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, Tuhan boleh tambah di dalam pemikiran ataupun dalam hati orang yang mengikutinya. Tetapi itu tidak justify kita punya keadaan bila mana kita tidak berusaha untuk mau belajar lebih lanjut tentang perkara itu. Kalau kita memang setakat itu sahaja yang kita dapat sampaikan, kita mengerti, dan it's acceptable. Tetapi kalaulah kita memang masih boleh paham lebih dalam, tetapi kita tidak berusaha, ini usaha yang dia punya keyword di sini nih. Kita tidak berusaha karena kita tidak berusaha untuk mengetahui lebih dalam tentang passage ataupun cerita itu, maka kita lah yang bertanggung jawab sehingga kita menyampaikan bukan lagi exegesis, tetapi dipanggil sebagai exegesis. Ini yang ketiga, istilah ketiga yang kamu lihat, exegesis. Di mana exegesis adalah pemahaman teks yang salah dan sering membawa kepada pentafsiran yang salah. Pentafsiran yang salah. Tidak semestinya ia tidak boleh digunakan, boleh. Tetapi tidak semestinya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Exegesis. Saya beri kamu contoh mudah, di mana exegesis selalu digunakan. Saya beri kamu satu contoh mudah, di mana exegesis selalu digunakan. Saya katakan selalu, karena bukan semestinya semua itu adalah exegesis. Tidak semestinya semua itu tidak tepat. Ada yang tepat, ada yang kurang tepat, tetapi saya katakan tadi masih boleh digunakan. Exegesis daripada tentang ayat-ayat Alkitab atau cerita-cerita Alkitab banyak sekali, bukan semua saya katakan, banyak, bukan semua, banyak sekali kita akan temukan dalam penulisan devotional. So sad to say, tetapi saya katakan banyak sekali exegesis kita akan temui dalam tulisan-tulisan devotional. Dia punya cara kita kenal ini selalu mudah. Bila ia di sesuatu pelajaran, suatu devotional itu hanya dia guna satu ayat sahaja, kemudian daripada satu ayat itu dia coba terangkan satu ayat itu tanpa mempertimbangkan perkara-perkara yang lain. So banyak waktu bila itu dilakukan, banyak waktu karena tidak pertimbangkan ayat-ayat ataupun chapter yang lain yang berkaitan dengan itu, banyak perkara dia tidak merujuk kepada historical value setting kepada passage tersebut, kemudian konteks, setting kepada apa yang berlaku di sebalik ayat tersebut. Of course, saya katakan tadi, saya tidak katakan devotional itu tidak baik. Banyak juga perkara yang kita belajar, tetapi bukan melalui konteks asal dia. There's a big difference between knowing the Bible in its original context dengan mengetahui dia hanya aplikasi untuk kita pada hari ini. Itu sebab banyak devotional ditulis pada
hari ini target dia adalah untuk application kita. Okay? So doesn't mean that dia adalah konteks sebenar, dia lebih kepada aplikasi. So saya tidak katakan itu tidak baik, okay? Ada juga yang kita boleh belajar, tetapi dari segi bila kita mempelajari Alkitab, bila kita serius dalam mempelajari Alkitab, bahan yang kita harus gunakan, saya katakan bukan bahan devotional, okay? Bahan yang kamu harus gunakan adalah bukan buku devotional, tetapi buku Alkitab itu sendiri, okay? Saya harap ini jelas. Saya coba terangkan dalam cara yang mudah, yang singkat dan mudah untuk kita pahami. So, kita akan bergerak daripada kaidah mempelajari Alkitab. Kita sudah tahu cara dia, okay? Apa yang kita pertimbangkan. Sekarang kita mau tahu apa alat yang kita gunakan untuk belajar Alkitab agar kita boleh coba capai ini exegesis, okay? Bukan eisegesis, okay? Kalau eisegesis kamu mau sampaikan eisegesis, mudah saja. Lihat mana-mana buku devotional. Oke, di sana saya pikir kebanyakannya adalah eisegesis. Tetapi kalau kamu mau seseorang yang boleh sampaikan firman Tuhan di dalam cara exegesis, oke, buku devotional adalah buku yang harus kamu elakkan. Oke, lalu kita bertanya, kalau saya mau sampaikan yang exegesis, apa bahan-bahan yang saya perlukan? Oke, kita masuk kepada itu. Alat bantu kita untuk mempelajari Alkitab, terutama bila kita mau belajar yang Alkitab sebenarnya, oke? Yang apa yang dimaksudkan hanya oleh Alkitab dan bukan pikiran-pikiran, buah-buah pikiran yang dihasilkan oleh penulis-penulis yang lain, oke? Saya cadangkan ada 4 alat bantu yang kita gunakan. Yang pertama, of course, adalah Alkitab. Oke, saya katakan tadi, kalau kamu mau sampaikan yang exegesis, kamu harus stay away from devotional book. Oke, kamu punya sumber utama adalah Alkitab. Oke, kita bergantung kepada cerita as it is delivered in the Bible. Oke, jadi maksudnya bila kita mau belajar tentang sesuatu, kita harus baca ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, hanya untuk mau tahu cerita-cerita yang ada di dalam buku itu. Oke, saya beri satu contoh mudah. Bagaimana bila kita baca devotional book dapat kadang-kala mengelirukkan kita berbanding bila kita baca Alkitab cerita demi cerita, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan. Devotional book saya tidak katakan semua, tetapi banyak buku-buku devotional akan present King David, Raja Daud, sebagai kamu tahu itu lagu yang Only Little David, Only Little Sling, dikatakan. Only a boy named David, Only a little sling, dikatakan. Jadi dalam pikiran kita selalu berpikiran bahwa Daud itu seorang kanak-kanak, oke? Seorang kanak-kanak, dan banyak buku devotional juga kasih fokus tentang perkara itu, oke? Bagaimana dia kecil, oke? Bagaimana dia kecil berbanding orang-orang yang lain, oke? Tapi tahukah kamu, kalau kamu baca cerita dia, bila Raja Saul berjanji kepada mana-mana orang Israel, bangsa Israel, mana-mana bangsa Israel yang berjaya bunuh musuh mereka pada waktu itu, yaitu Goliat. Kamu masih ingat apa reward daripada Raja Saul? Raja Saul katakan siapa di antara bangsa Israel yang dapat bunuh Goliat, dia akan kasih kawin anak perempuan dia yang pertama, yang bernama Mikal. Oke, dan kita mengetahui daripada cerita Alkitab yang lain, Daud istri pertama dia adalah Mikal. Oke, anak Raja Saul. How can a boy be married pada usia seperti itu? So, itu sebab saya katakan stay away from devotional book, stay away from buku-buku yang saya tidak katakan tidak boleh baca, boleh untuk tambahkan pengetahuan kita, tapi sumber utama kita belajar Alkitab adalah Alkitab sendiri. Consider stories after story, tentang cerita yang berkaitan. Jadi kalau cerita itu adalah tentang Daud,
maka kita coba cari cerita dia bukan hanya daripada buku itu, tetapi daripada buku-buku yang lain. Oke, supaya kita tahu cerita tentang Daud itu secara keseluruhan dia. Oke, dan adalah adalah terbaik. Sudah tentu bukan semua orang boleh lihat dalam bahasa asal dia. Even kami yang go through belajar bahasa asal ini pun kita tidak berani katakan begitu paham dalam bahasa tersebut. Tetapi kita ada banyak sumber di dalam internet pada hari ini, di mana dia terangkan bagaimana ayat itu kelihatan di dalam bahasa asal dia. Salah satu adalah saya akan tulis type di dalam ruang chat kita pada hari ini sekarang, apa yang dipanggil sebagai biblehub.com. Oke. Jadi kalau kamu lihat contoh ini biblehub.com ini, kamu boleh lihat ayat Alkitab mana yang kamu mau pelajari, cerita mana yang kamu pelajari. Di sana dia akan beri kamu bagaimana ia kelihatan di dalam bahasa asal dia, dan bagaimana maksud asal dia di dalam bahasa asal. Oke, so kita gunakan. Bukan semua kita, termasuk kami juga yang ada go through ini kelas bahasa asal Alkitab ini, yang sangat mahir dengan bahasa asal, tapi kita gunakan bahan-bahan yang sedia ada yang kita boleh gunakan. Oke. Satu lagi trik dia adalah ini. Bila kita tidak ada kemahiran di dalam bahasa asal Alkitab, satu lagi trik dia adalah membaca Alkitab, terutama cerita yang kita mau paham itu, bukan hanya daripada satu versi Alkitab saja. Baca daripada versi-versi yang berlainan. Oke? Sebab lebih banyak versi yang kamu baca, lebih banyak gambaran yang kamu akan lihat. Dan mungkin kamu akan dapat gambaran yang hampir sama, oke? Hampir sama dengan bahasa asal dia selepas consider beberapa terjemahan Alkitab. Oke, itu sebabnya banyak terjemahan Alkitab ini pun bagus juga. Oke, kita bandingkan bagaimana ia kelihatan di dalam terjemahan yang lain. Oke, dan buat kesimpulan berdasarkan beberapa cerita selepas baca ia dalam beberapa terjemahan yang lain. Mungkin ada yang katakan, oh saya tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, oke? Bukan masalah, oke? Sebab Alkitab di dalam bahasa yang kita mengerti pun sudah tentu dalam bahasa Inggris ada banyak terjemahan, tapi Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti pun ada banyak terjemahan dia. Contoh, kalau dalam Alkitab yang bahasa Malaysia, kita ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia saya pikir ada satu versi ada dua versi yang kita ada. Alkitab Berita Baik bahasa Malaysia, dan sekarang kita ada yang dipanggil sebagai Alkitab bahasa Malaysia versi Borneo. Oke, boleh lihat bagaimana dua Alkitab ini sebut tentang cerita tersebut. Yang satu lagi adalah kalau dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa versi yang berlainan. Versi terjemahan baru, kemudian versi Alkitab mudah dibaca, ada beberapa versi juga. Of course kita jarang dapat buku dia, tetapi kalau kamu ada smartphone pada hari ini, aplikasi Alkitab yang kamu ada, dengan mudah kamu boleh dapat versi-versi ataupun terjemahan Alkitab yang berlainan di dalam smartphone kamu. Dan rasanya free kalau di dalam smartphone kita. Oke. Alat bantu yang kedua yang akan bantu kita adalah ini. Kamus dan peta Alkitab. Oke, jadi ini akan tanya dalam soalan kamu, oke? Kamus dan peta Alkitab. Kamus Alkitab, oke? Sudah tentu kalau kamu yang ada Alkitab sekarang ada kamus sedikit-sedikit di dalam Alkitab kamu itu, tetapi tidak banyak, tidak lengkap, oke? Apa guna ini kamus ini? Kamus ini guna dia adalah untuk mau tahu apa maksud sesuatu istilah yang kita tidak tahu apa perkataan itu dalam bahasa kita. Contoh dia, saya beri contoh mudah, ada ukuran-ukuran yang digunakan dalam Alkitab, panjang, isi padu, itu digunakan, ataupun beberapa istilah-istilah. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris, justification, sanctification. Oke, dia akan bantu kita untuk mengerti ini. So, di dalam smartphone pada hari ini pun dengan mudah kamu boleh cari kamus-kamus Alkitab, oke? Peta Alkitab akan bantu kamu untuk tahu geografi kawasan umat Tuhan. Contoh dia, kawasan yang mana umat Tuhan tinggal. Contoh dia, bila kita membaca di Injil, oke?
di Injil ada satu insiden di mana Yesus dia tidak naik bot, oke, tetapi dia suruh murid-murid dia naik ke bot pergi ke seberang Danau Galilea, oke. Kemudian dia akan berjalan kaki untuk sampai ke tujuan di mana murid-murid dia itu akan sampai, oke. So maksud dia kalau kita ada peta kita boleh mengerti ini. Dia Yesus jalan kaki saja, tapi di tengah-tengah danau itu ada ribu topan mereka alami. Kemudian Yesus datang, oke. Macam mana Yesus datang? Dari mana Yesus datang? Oke. Jadi mengerti kedudukan geografi, keadaan geografi di dalam di kawasan di mana umat-umat Tuhan tinggal juga membantu pemahaman kita di dalam cerita yang kita mau baca itu tadi. Oke. Saya bagi satu contoh lagi. Saya ambil contoh yang tadi itu, dua orang murid Yesus daripada Yerusalem pergi ke Emmaus, oke? Daripada peta Alkitab kita boleh lihat berapa jauh dia dan kita boleh letaklah kita punya assumption berapa lama untuk sampai di sana, berapa banyak cerita yang Yesus berikan kepada mereka dalam perjalanan itu. Jadi peta-peta dalam Alkitab itu membantu untuk kita paham cerita-cerita tertentu di dalam Alkitab. Bukan semua cerita memerlukan peta. Ada cerita-cerita tertentu. Alat bantu yang ketiga yang saya cadangkan adalah tulisan roh nubuat ataupun komentari Alkitab yang kita boleh percayai. Bagaimana ini membantu? Saya beri satu contoh. Katakan kamu mau khotbahkan tentang mukjizat Yesus yang pertama. Mukjizat Yesus yang pertama adalah ubah air di satu perkawinan di Kana di Galilea, kemudian tukar air kepada air anggur, the best wine dia katakan, oke? So di mana kamu mau tahu maklumat tambahan tentang itu? Baca tulisan buku-buku Ellen White, oke? Dan buku-buku Ellen White ini, terutama daripada siri yang dipanggil siri Conflict of the Ages, dia berpadanan dengan timeline di dalam Alkitab. Contoh dia tadi, saya katakan yang mukjizat Yesus yang pertama itu. Di mana buku mana satu dalam siri Conflict of the Ages yang kita mau lihat Yesus punya perumpama itu apa nih? Dia punya mukjizat itu. Kalau cerita dalam Injil biasanya dia di dalam buku Desire of Ages, oke? Saya beri kamu point di sana. Kemudian kalau kamu melihat cerita Kejadian, kamu harus lihat baca buku Ellen White the Patriarch and Prophets, oke? Ada Patriarch and Kings, oke? Kalau kamu mau baca cerita sejarah gereja Kristen, oke? Dalam Perjanjian Baru, baca buku The Acts of the Apostle, oke? Jadi ini akan bantu kamu untuk lebih paham. Tulisan Ellen White, terutama daripada buku-buku Conflict of the Ages itu adalah komentari yang terbaik bagi seluruh Alkitab sebenarnya. Oke? Di luar gereja kita ada, gereja kita ada komentari Alkitab kita yang sendiri, tetapi di luar gereja kita juga ada banyak komentari Alkitab yang boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, oke? Jangan terima bulat-bulat apa yang ada, terutama bila kita merujuk kepada sumber-sumber luar. Oke? Tetapi if you are referring to tulisan Ellen White, saya percaya itu adalah tulisan yang paling kita boleh percayai beside Alkitab. Oke? So, tetapi saya katakan tadi, kalau menggunakan komentari di luar Alkitab, jangan terus terima bulat. Bandingkan dengan apa yang kita percaya di dalam gereja kita berdasarkan ajaran-ajaran dalam Alkitab. Dan alat bantu terakhir yang saya ingin cadangkan adalah concordance. Oke, concordance ini adalah buku yang menunjukkan satu perkataan itu, contoh dia satu keywords, kata kunci ini, di mana di seluruh Alkitab ia diulang di buku-buku mana yang lain. Saya beri satu contoh. Kalau kamu mau cari tentang grace, oke, kasih karunia Tuhan, kamu cari perkataan grace di dalam
concordance, dia akan senaraikan kepada kamu di mana di seluruh Alkitab yang ada perkataan grace. Tetapi pada hari ini, saya katakan kepada kamu, pada hari ini kita mungkin tidak akan perlukan concordance lagi. Kenapa? Sebab melalui aplikasi-aplikasi di smartphone Anda akan dapat cari satu perkataan itu hanya dengan satu sentuhan saja. Anda boleh senaraikan semua ayat-ayat dalam Alkitab yang ada perkataan tersebut. Oke, so ini adalah cara-cara pada waktu-waktu yang lalu. Kalaulah kamu buat rujukan pada waktu-waktu yang lalu, inilah yang kamu akan perlukan, concordance. Oke, tetapi pada waktu sekarang mungkin ini tidak begitu diperlukan lagi. Oke, ini hanya untuk pengetahuan kita, just for the sake of knowing this. Sebab nanti orang tanya, kamu tahu apa itu concordance? Kita tidak tahu apa itu concordance, sebab tidak pernah disebut. Now that I mention about it, saya katakan mungkin tidak begitu berkeperluan untuk kita sekarang untuk ada ini concordance, disebabkan oleh program-program aplikasi yang ada di dalam smartphone ataupun komputer-komputer kita pada hari ini. Oke, so let's move. Saya ingin akhiri objektif yang ketiga ini dengan ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 15. Di sana mengatakan, usahakanlah. Oke, perkataan kata kunci dia adalah usahakanlah. Oke, means harus ada effort di bagian kita supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang untuk memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke, maksud dia untuk kita dapat kasih berita itu perkataan kebenaran, untuk kita dapat share firman Tuhan, dia tidak datang percuma. Dia tidak datang dengan tiba-tiba. Dia tidak datang dengan tidak sengaja. Dia adalah sesuatu yang disengajakan, di mana kita belajar dan mengetahui. Oke, sudah tentu ada perkara yang kita sudah tahu on the surface sekarang, tetapi ada perkara yang harus kita gali lebih dalam untuk lebih tahu tentang perkara itu, agar kita, bila kita sampaikan itu kepada orang lain, ajar itu kepada orang lain, kita tidak usah malu, kata 2 Timotius 2 ayat 15, karena kita sudah berusaha untuk mengetahui apa yang disampaikan. Oke, so ini adalah bagaimana kita mempelajari Alkitab secara ringkas dan secara praktikal. Bagian yang terakhir, objektif terakhir dalam modul ini adalah, tadi kita cakap tentang kaidah mempelajari Alkitab, tetapi semua itu tidak berguna kecuali kita mula belajar dan mengalami Alkitab itu sendiri. So semua yang kita katakan, bincangkan tadi, semua itu tidak guna dia, kecuali kita mula belajar dan experience Alkitab itu sendiri. Oke? Untuk yang terakhir ini saya akan share beberapa ayat-ayat Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan, Alkitab adalah terang kita. Oke, terang dalam kehidupan kita yang penuh dengan kita hidup dalam dunia yang gelap. Kenapa gelap? Sebab dosa. Oke. Kemudian di dalam Efesus 6 ayat 17 mengatakan, pakailah pedang roh, yaitu firman Allah. Oke. Jadi itu firman Tuhan itu adalah senjata rohani kita. Oke. Bukan senjata yang literal, bukan senjata yang fisikal, bukan senapang kita, bukan parang kita, tapi senjata rohani kita. Oke. Sebab Rasul Paulus juga katakan kita berperang bukan melawan benda-benda fisikal. Oke. Perang kita bukan macam perang yang ada dalam dunia. Bukan perang seperti perang yang berlaku di Ukraine sekarang. Tetapi perang kita adalah secara rohani, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak dilihat, dia katakan. Itu sebab kita perlukan senjata rohani. Dan senjata rohani kita adalah firman Tuhan, Alkitab. Dan juga dalam Ulangan 8 ayat 3, Yesus juga ulang ini kemudian, oke, bila waktu dia dicubai oleh iblis, dia di sana mengatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi kita memerlukan ini satu analogi, oke, bahwa seperti mana kita perlukan makanan fisikal kita
kita juga perlukan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita untuk kita bertumbuh, oke, secara rohani. Kemudian yang terakhir dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan seperti ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Oke, jadi ada 3 bahagian yang disebut dalam Wahyu 1 ayat 3, yaitu pertama adalah membaca. Oke, berbahagialah yang membaca, tetapi bukan hanya yang baca saja, yang dengar. Bila kita sudah baca, kita sampaikan orang lain yang dengar itu. Oke. Dan kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga dalam ayat ini adalah yang menuruti. Bagaimana yang baca itu, yang dengar itu menuruti, kecuali dia mengerti apa yang dia baca dan mengerti apa yang dia dengar. Dan itu semua hanya dapat dilakukan kalau kita melakukan bahagian kita, yaitu belajar firman Tuhan agar kita dapat sampaikan itu dalam cara yang akan dimengerti, dipahami oleh orang yang akan mendengarkan kita. Oleh itu kita akhiri modul bagaimana mempelajari Alkitab. Terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada soalan, kita akan ambil beberapa soalan sebelum kita akan ke kuis kita.